Pemirsa, setelah melakukan penyelidikan hampir 1 pekan, Polres Bungo Jambi mengungkap misteri ditemukannya mayat wanita muda di dalam karung. Ternyata pelaku pembunuhan adalah kakak kandung korban. Inilah proses penangkapan pelaku pembunuhan terhadap mayat dalam karung di Kabupaten Bungo Jambi. Tim petir Polres Bungo Jambi yang sudah melakukan penyelidikan mendalam akhirnya melakukan pengejaran pelaku pembunuhan sadis tersebut. Tim petir yang bergerak cepat akhirnya berhasil menemukan keberadaan pelaku yang bersembunyi di areal perkebunan kopi di daerah Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi. Penggerebekan dan penangkapan pelaku berjalan cukup dramatis. Tim petir Polres Bungo Jambi harus menyusuri areal hutan Bukit 12 Jambi dengan berjalan kaki berjam-jam lamanya untuk bisa sampai ke lokasi persembunyian pelaku. Setelah berhasil ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Bungo Jambi untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Pelaku diketahui berinisial RD, 58 tahun tersebut ternyata kakak kandung korban sendiri. Pelaku sakit hati karena sering dicaci maki dengan kata-kata tidak pantas oleh korban karena pelaku melarang korban yang berstatus janda tersebut bepergian dengan banyak laki-laki setiap harinya. Pelaku membunuh korban dengan menusukkan pisau beberapa kali ke tubuh korban. Lalu pelaku memasukkan korban ke dalam karung dan menguburnya di tengah rawa. Pelaku melakukan pembunuhan tersebut, pembunuhan berencana, dan yang paling sadis adalah karena pelaku ini adalah kakak kandung korban. Mereka hidup bersama di sebuah rumah pondok di areal perkebunan yang disebut rumah lama. Kemudian dari hasil pemeriksaan mereka ini sering bercekcok, kemudian sering mengeluarkan kata-kata kurang etis dan kurang sopan karena dia merasa kakak. Kemudian akumulasi dari sakit hati tersebut ditambah sang kakak ini mencurigai adiknya sering keluar dengan laki-laki lain karena adiknya ini statusnya janda. Saat ini pelaku masih menjalani penyelidikan mendalam di Mapolres Bungo Jambi. Atas perbuatannya pelaku diancam dengan pasal 340 junto pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jambi, Bayu Alfarisi, Muhammad Daryanto, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus pembunuhan jasad dalam karung, kita sudah terhubung pemirsa dengan Kapolres Bungo Jambi AKBP Guntur Saputro. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak Tiara. Pak Kapolres, ini setelah melalui sejumlah penyelidikan, apa saja temuan-temuan polisi termasuk apa motif dari pelaku membunuh korban? Baik, Mbak Tiara. Jadi setelah 1 pekan kita melakukan upaya penyelidikan terhadap penemuan mayat yang terendam dalam sebuah rawa dengan kondisi terbungkus kain bekas karung ya. Dan setelah itu kita melakukan otopsi. Karena waktu itu kita temukan kondisi mayat dalam keadaan rusak. Kemudian juga ada beberapa luka dan saat itu kita berani membuka karena kita akan melakukan otopsi. Setelah diotopsi, hasil otopsi ditemukan beberapa luka benda tajam. Ada 8 luka bacokan, Pak. Tidak cuma tusukan tapi bacokan pada arah kepala hingga ke leher. Itu di bagian kepala dan 4 luka. Kemudian di punggung, ketiak dan perut. Serta saat itu kita menduga bahwa karena sudah rusak di bagian payudara dan alat kelamin ini yang biasanya pada mayat pada umumnya itu adalah bagian-bagian yang seharusnya membusuk pada waktu terakhir. Tetapi saat kita lakukan otopsi, tim otopsi menyampaikan kenapa ini membusuk paling pertama. Ada dugaan tertentu. Nah, setelah itu, setelah kita berhasil menemukan dan menangkap tersangka di sebuah perkebunan, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan wawancara mendalam, ternyata betul dugaan ataupun hasil scientific crime investigasi dari otopsi ini bahwa tersangka setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, kemudian dia melakukan tindakan lanjut yaitu memotong payudara sebelah kanan dan juga merusak alat kelamin serta menyayat lengan bagian kiri.
Ini adalah tindakan yang tentunya sangat tidak berkemanusiaan. Setelah itu baru dia mengambil karung, menutup bagian kepala dan kaki, baru menjahitnya. Kenapa pelaku ataupun tersangka ini melakukan tindakan ini sampai sebegitu keji? Dari hasil wawancara sementara, pelaku ini merasa sakit hati karena korban seringkali menyampaikan kata-kata dan penyampaian yang tidak senonoh ataupun kasar kepada dia. Tetapi kami tidak percaya begitu saja, kami tetap menelusuri, karena kalau hanya itu mungkin membunuh saja cukup. Tapi kenapa dia sampai memotong payudara dan merusak alat kelamin? Ternyata yang bersangkutan ini selalu pernah ataupun sering menegur korban. Karena korban ini statusnya janda. Dan dia memiliki hubungan dekat dengan salah seorang pria. Hanya karena dia sering mendengar telepon, dia berprasangka bahwa korban ini memiliki hubungan erat dengan laki-laki lain yang dianggapnya itu bisa menjadi aib keluarga. Tetapi kita masih melakukan pemeriksaan intens karena tersangka ini memiliki latar belakang kriminalitas yang cukup banyak, Mbak. Dia sudah 3 kali masuk dalam penjara dalam kasus, yaitu mulai dari 94 kasus penganiayaan, dan tahun 96 dan 98 ini adalah kasus pencabulan. Jadi dua kali dia melakukan kasus pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak-anak umur 12 tahun dan 14 tahun. Sehingga kami masih mendalami apakah tindakan pelaku melakukan pembunuhan berencana terhadap korban hingga melakukan tindakan lanjut memotong bagian-bagian organ tertentu ini karena ada hal khusus. Mungkin pelaku akan melakukan tindakan atau pernah ingin melakukan tindakan yang lain, namun korban tidak menyetujuinya ataupun menolaknya. Atau mungkin karena pelaku ini lulusan SD, Mbak. Setelah kita lakukan wawancara mendalam, dia lulusan SD, alasan dia supaya korban cepat membusuk, sehingga dia melakukan memotong payudara dan alat kelamin. Tetapi ini masih kita telusuri karena ada tanda-tanda tertentu. Kita masih mendalami bahwa di desa itu ada beberapa waktu yang lalu, tahun 95, ada salah satu bagian dari keluarga pelaku ini yang statusnya masih ponakan juga dilaporkan hilang hingga saat ini. Apakah memungkinkan pelaku pernah melakukan hal yang sama sebelumnya sehingga ini dilakukan kembali? Ini masih tentunya masih praduga, akan kita dalami, akan kita pertajam. Karena pelaku sendiri ini masih memiliki hubungan kerabat sebagai kakak korban. Sampai tega dan bertindak berlebihan terhadap korban ini, apakah ada hal-hal tertentu yang lain. Ini akan kami jadikan upaya penyidikan lebih lanjut, mendalam. Kita akan juga melibatkan psikolog terhadap apa yang dilakukan oleh tersangka. Mudah-mudahan nanti akan terungkap fakta-fakta baru. Demikian, Mbak Tiara. Baik, terima kasih AKBP Guntur Saputro telah bergabung bersama kami di Ragam Perkara. Semoga nanti hasil penyidikan ini bisa dilakukan dan juga berjalan dengan cepat, serta pelaku ini bisa ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak Kapolres Bungo Jambi. Ya, terima kasih Mbak Tiara.